Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Tentunya mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan Bu Pupa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia bagian 3 ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di antara ciri-ciri makhluk hidup adalah bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup. Nah, manusia itu membutuhkan proses dalam pertumbuhannya. Ya. Proses dalam pertumbuhan makhluk hidup salah satunya merupakan ciri ya, kemarin merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia itu dimulai sejak manusia di dalam kandungan. Ya, jadi sejak di dalam kandungan kita sudah tumbuh ya. Setelah lahir, manusia akan bertambah besar dari bayi sampai dewasa ya. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun manusia tetap berkembang. Apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu kemarin perubahan ukuran. Kita asalnya dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua, itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu perubahan secara fisikis atau perubahan secara emosi ya, yang tadinya kalau masih anak-anak berpikirnya kayak anak-anak, belum berpikir ke depan. Nanti semakin anak-anak besar, semakin menjadi dewasa, pemikirannya akan berubah. Nah, itu disebut berkembang. Asalnya anak-anak tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Itu juga disebut perkembangan atau berkembang. Ya. Manusia berkembang emosinya, berkembang pikirannya, dari mulai kecil sampai dewasa itu berkembang terus, berubah terus. Nah, kalau ini pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia tadi sudah dijelaskan ya. Pertama dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Manusia itu disebut tumbuh ya. Pertumbuhannya dilihat dari apanya ya? Nah, dilihat dari bertambahnya berat. Anak-anak mungkin waktu lahir 3 kilo. Sekarang udah berapa kilo? Ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo. Itu bertambah beratnya, itu artinya tumbuh. Bertambah tingginya. Asalnya pas lahir 50 cm, sekarang anak-anak sudah 100 cm. Itu bertambah tinggi. Bertambah besar tubuhnya. Asalnya anak-anak yang bayi, waktu bayi masih kecil. Kemudian TK juga nambah besar. Sekarang sudah di SD tambah besar lagi. Ya, itu pertumbuhan pada manusia. Sekarang apa cirinya manusia mengalami perkembangan? Yaitu ditandai dengan bertambahnya kemampuan. Tadi kata Bu Pupa, asalnya tidak bisa menjadi bisa. Asalnya tahu, asalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu bahwa
kita ini manusia itu berkembang, ya. Contohnya, kalian waktu kelas 1 belum tahu bagaimana itu penjumlahan. Sekarang kalian sudah kelas 3, sudah tahu penjumlahan, bahkan kalian sudah tahu perkalian karena kalian terus belajar. Nah, itu berkembang. Bayi yang awalnya cuma tiduran, kemudian bisa duduk, kemudian bisa merangkak, bisa berdiri, dan akhirnya bisa berjalan dan berlari. Nah, itu merupakan perkembangan manusia, ya. Ciri-cirinya, tandanya seperti itu. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Apa saja ya yang membuat manusia itu bisa tumbuh, bisa berkembang dengan baik? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, makanan bergizi. Kalian kalau makan makanan yang bergizi, karena dari bayi, mamahnya, ayahnya memberikan makanannya yang bergizi, maka pertumbuhan kalian pun badannya menjadi cepat besar, cepat tinggi. Nah, itu karena salah satunya faktor makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu apa saja? Sayuran, nasi, daging, kacang-kacangan, telur, buah-buahan, dan juga susu. Jadi, kalau kalian nih ada nggak yang tidak suka sayuran? Nih, padahal sayuran itu anak-anak sangat baik untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi, kalian harus suka sayur ya. Selanjutnya, apalagi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Selanjutnya, istirahat. Kalian seharian main, belajar, ya, beraktivitas. Itu kan tubuhnya menjadi lelah, menjadi capek. Nah, tubuh yang lelah memerlukan istirahat agar segar kembali, agar energinya, tenaganya kembali. Bagaimana caranya istirahat? Istirahat yang paling baik adalah tidur. Kenapa tidur merupakan istirahat yang baik? Karena kalau kita tidur, seluruh tubuh kita, pikiran kita, semua badan kita, semuanya ikut istirahat. Sehingga istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah, selanjutnya nih, apalagi ya istirahat itu? Tadi istirahat yang paling baik adalah tidur. Bagi orang dewasa, waktu yang dibutuhkan untuk tidur itu berbeda-beda ya, tergantung usianya. Kalau anak-anak kalian normal harusnya tidur 7-8 jam dalam satu hari satu malam. Ya. Nih, tapi terkadang kalian juga bisa lebih. Bahkan kalau bayi, anak-anak lebih dari 8 jam tidurnya. Kalau bayi kan kalau siang tidur aja. Kalau malam juga tidur. Nah, tidurnya karena untuk bayi itu memerlukan waktu yang lebih lama dibanding anak-anak atau orang dewasa. Nah, itu tidur itu membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kalau kalian nih ada yang suka begadang nggak, kurang tidur, itu akan mengganggu terhadap pertumbuhan kalian. Ya. Selanjutnya,
faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu olahraga. Siapa yang suka olahraga? Nih, kalian lari-lari, jalan, kemudian juga bermain sepak bola, ya, main sepeda. Itu salah satu bentuk olahraga, diantaranya bentuk olahraga. Bagus itu ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat, perkembangan dan pertumbuhannya juga lebih baik. Jadi jangan dibiasakan kalian depan TV, depan HP, atau depan komputer sampai 8 jam atau 4 jam duduk terus. Nah, itu kurang baik untuk kesehatan, untuk pertumbuhan dan perkembangan badan. Ya, jadi kalau kalian 1 jam nonton, 1 jam umpamanya kalian duduk dalam keadaan duduk, maka 1 jam kemudian kalian keluar jalan-jalan, main sepeda, main bola, itu supaya seimbang. Manfaatnya olahraga itu apa ya? 1, otot tubuh menjadi rileks. Rileks itu menjadi santai, lentur, padat, dan kuat. Ya. Yang kedua, dapat mengeluarkan keringat dan melancarkan peredaran darah. Nih anak-anak, keluar keringat itu bagus. Jadi kotoran yang ada di dalam tubuh kita, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita keluar diantaranya melalui keringat. Kemudian anak-anak juga BAK, buang air kecil, pipis, atau BAB, buang air besar, itu keluar racun. Makanya kalian olahraga, jalan-jalan, berkeringat itu bagus untuk mengeluarkan racun. 3, tubuh menjadi tetap sehat. Ya, kalau kalian rajin olahraga, maka tubuhnya sehat, bugar, dan tidak mudah terserang penyakit. Kemudian kalau kalian sudah berolahraga, badannya menjadi capek, kemudian kalian tidur, maka tidurnya akan lebih nyenyak, sehingga kalian ketika bangun lebih sehat. Nah, itu manfaat olahraga. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya yaitu rekreasi, berwisata, liburan. Nah, kalian kalau berwisata, rekreasi itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian. Menjadi lebih segar ya, menjadi lebih fresh, menjadi lebih pikirannya menjadi lebih tenang ya. Itu salah satu manfaatnya kalau kita berekreasi atau berwisata. Sehari-hari kan kalian sekolah, sekalian belajar. Nah, hari libur manfaatkan untuk berekreasi atau berwisata. Tidak perlu jauh, tidak perlu ke tempat mahal, tapi tempat yang membuat kita lebih tenang. Nah, anak-anak, itu tadi hal-hal atau unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu tadi faktor-faktornya ya. Sekarang kita akan membahas selanjutnya cara membuat kalimat ya. Bahasa Indonesia tidak lepas dari cara membuat kalimat. Anak-anak tahu apa itu kalimat? Nah, kalimat itu merupakan susunan dari beberapa kata. Ya. Susunan atau rangkaian dari beberapa kata, sehingga membuat kata-kata, sehingga kata-kata itu ketika disusun akan menjadi sebuah pemahaman, kita menjadi mengerti. Nih, kata. Nah, kalimat itu terdiri kata
yang terdiri dari kata-kata tersebut ada pelaku atau benda. Nih, contoh makan. Ya, kita buat kalimat. Ada kata makan. Ditambah dengan pelaku, orang yang melakukan. Siapa sih yang sedang makan itu? Adik makan. Maka itu menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya ada kata, kemudian dirangkai atau disusun katanya ditambah kegiatan yang terdiri dari kegiatan ya, atau proses atau peristiwa atau keadaan, kemudian ditambah keterangan. Contoh, nih ada kata sapi. Ada kata sapi itu tadi bisa menjadi pelaku yang melakukan atau benda ya, ditambah proses atau kegiatan, ditambah keterangan, menjadi sapi makan rumput. Sapi itu pelaku, makan itu kegiatannya, rumput keterangannya. Maka menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Sapi makan rumput. Nah, itu kalimat ya. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang kalimat. Bagaimana? Faham tidak? Ya, kalimat itu rangkaian dari kata-kata. Ada pelaku, ada peristiwa, ada keterangan. Jika digabung, dirangkaikan, maka menjadi sebuah kalimat. Tugas kalian sekarang, kita latihan ya, semangat. Latihan anak-anak, nanti dibuka panduannya, kemudian kerjakan latihannya membuat kalimat. Pasti kalian bisa. Ya. Nah, anak-anak, demikianlah hari ini pelajaran kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, mudah-mudahan anak-anak paham, dan mudah-mudahan terus tidak puas dan terus penasaran bertanya dan belajar. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.